Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Potensi daun lontar sebagai bahan baku kertas mini notebook dengan penambahan polivinil pyrrolidon atau disingkat dengan PVP. Saya memberikan teman saya untuk mempresentasikan. Yang pertama, latar belakang. Kertas merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. Namun, kertas dibuat dari kayu yang dapat menyebabkan deforestasi atau penebangan hutan secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu bahan alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu bahan yang berpotensi adalah daun lontar yang banyak tersedia di NTT dan memiliki kandungan serat selulosa. Selain itu, dalam penelitian ini kami juga menggunakan polivinil pyrrolidon atau PVP untuk meningkatkan kualitas kertas. Dari latar belakang tersebut, kami mengkaji dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik serat daun lontar. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan daun lontar menjadi kertas tradisional yang memenuhi standar. Mohon maaf Bapak Ibu penguji, kami ada kesalahan sedikit yang memasukkan 3 rumusan masalah, sedangkan dalam KTI kami mencakup 2 rumusan masalah saja. Mohon maaf sebelumnya. Hanya dua rumusan masalah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh PVP dalam kualitas kertas. Dari rumusan masalah tersebut, kami mencakup dua tujuan dari penulisan karya tulis ini. Tadi, kami hanya pakai 2 rumusan masalah itu, tapi kami ada salah itu maksudnya kemkes masuk 3. Di dalam KTI ada 2 rumusan masalah. Tidak harusnya tuh pas itu sedang konsultasi ada harusnya 2 itu. Yang ketiga tidak. Yang berikut tujuan dari penulisan karya tulis ini. Yang pertama, untuk menganalisis kandungan dan struktur serat daun lontar sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Yang kedua, untuk mendeskripsi tahap pembuatan kertas dari daun lontar secara tradisional namun terukur. Yang berikut penelitian ini kami mencangkup manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademik, menambah literatur mengenai pemanfaatan serat alam non kayu dalam industri selulosa dan kertas. Yang kedua, bagi masyarakat, memberi nilai ekonomi tambahan pada tanaman lontar yang selama ini pemanfaatannya masih terbatas pada buah dan nilainya. Yang ketiga, bagi lingkungan. Yang berikut bab 2 tituler pustaka dari halaman 14 sampai 32. Untuk bab 3 dipersilakan temannya. Jadi baik, metode penelitian yang kami gunakan dalam KTI kami ini adalah penelitian metode eksperimen dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh polivinil pyrrolidon terhadap karakteristik fisik dan mekanik kertas yang dihasilkan dari serat. Lalu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret pada tahun 2026. Lalu alat dan bahan. Yang pertama, alat gunting, pisau, blender atau penghancur dan lain-lainnya. Lalu bahan, daun lontar kering dari tanaman Borasus flabellifer, air, PVP, karton tipis untuk sampul, benang atau kawat untuk penjilitan. Selanjutnya, proses penelitian.
Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, daun lontar yang telah dipilih dibersihkan dari kotoran dan dipotong menjadi bagian kecil agar mempermudah proses pengolahan. Lalu yang kedua, potongan daun lontar direbus menggunakan air atau larutan basah NaOH atau soda api. Lalu proses pul, daun lontar dicampur dengan larutan PVP dalam konsentrasi tertentu. Campuran pul kemudian dituangkan ke dalam cetakan atau saringan untuk membentuk suatu lembaran kertas. Lembaran kertas yang telah dicetak dan dipres untuk mengurangi kadar air serta meratakan permukaan. Selanjutnya, kertas dikeringkan pada suhu ruang hingga terbentuk lembaran kertas yang siap digunakan. Lalu teknik pengumpulan data. Jadi, dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan pengukuran langsung. Lalu teknik analisis data. Jadi, data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan membandingkan karakteristik yang dihasilkan sebelum dan sesudah penambahan PVP ini. Lalu karakteristik daun lontar. Kertas yang dihasilkan dari serat daun lontar memiliki karakteristik yang berbeda dengan kertas konvensional. Beberapa pul kayu secara umum, kertas daun lontar memiliki tekstur yang lebih kasar karena serat alami yang masih terlihat pada permukaan kertas. Lalu dari segi kekuatan, kertas dari daun lontar menunjukkan ketahanan yang cukup baik terhadap sobekan karena struktur serat yang relatif kuat. Lalu kertas dari daun lontar juga memiliki fleksibilitas yang cukup baik. Lalu hasil dari pembuatan daun lontar. Proses pengolahan daun lontar menjadi kertas dilakukan mulai beberapa tahapan yang bertujuan untuk memperoleh serat selulosa yang kuat serta menghasilkan lembaran kertas yang memiliki ketahanan mekanis. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan daun lontar atau Borassus flabilifer sebagai bahan baku pembuatan kertas mini notebook dengan penambahan polipropylidon atau disebut dengan PVP, dapat disimpulkan bahwa daun lontar memiliki potensi yang baik sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kertas ramah lingkungan. Serat daun lontar yang mengandung komponen ligon selulosa mampu membentuk struktur kertas yang cukup kuat serta memiliki karakteristik tekstur alam yang khas. Proses pembuatan kertas dari daun lontar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan bahan, perebusan atau proses pulping, penghalusan serat, pencampuran dengan larutan PVP, pencetakan, serta pengeringan hingga terbentuk lembaran kertas. Penambahan polipropylidon atau disebut PVP dalam proses pembuatan kertas berperan sebagai bahan pengikat yang memperkuat ikatan antara serat selulosa. Kehadiran PVP mampu meningkatkan kekuatan tarik, memperbaiki fleksibilitas, serta membantu meningkat kualitas permukaan kertas. Yang berikut beberapa saran yang kami buat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian lebih lanjut terhadap sifat dan mekanisme kertas yang dihasilkan, seperti kekuatan tarik, ketahanan lipat, dan daya serap tinta. Selain itu, diperlukan variasi konsentrasi PVP yang lebih beragam untuk mengetahui komposisi yang paling efektif dalam meningkatkan kekuatan fleksibilitas kertas berbahan serat daun lontar.
Pengembangan penelitian juga diharapkan dapat memanfaatkan teknologi pengolahan yang lebih modern agar proses pembuatan kertas menjadi lebih efisien dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik, kita beri aplaus semangat ya untuk kelompok 11. Baik, waktu diberikan kepada tim penguji. Baik, terima kasih. Ibu mau tanya, yang di sini bertiga yang mengerjakan atau bertiga yang mengerjakan? Siap Ibu. Bertiga. Ya Ibu. Lalu kenapa tidak ada tanda tangan? Waktu itu Jackson dia lagi ke kampung Ibu. Jadi dia ada berhalangan. Waktu itu. Ya Ibu. Hari Senin kemarin sekolah tidak? Iya. Kemarin hari Selasa? Kenapa tidak minta untuk tanda tangan? Kami lupa Ibu beberapa. Oke, baik. Yang berikut kita perhatikan. Yang pertama, sistematika penulisannya. Lihat di rumusan masalah sampai pada manfaat penelitian. Seharusnya menggunakan huruf apa setiap awal kata? Huruf besar Ibu. Ya. Jadi nanti tolong diperhatikan. Halaman 3 itu juga sama. Lalu di halaman 5 bagian pertama pemanfaatan nira dan olahan itu nomor 2 nanti diperbaiki. Lalu yang berikut Ibu mau tanya berkaitan tentang pembahasan empat titik 2. Jelaskan hasil dari pembuatan daun lontar. Kalimat itu saja dulu. Baik Ibu. Jadi kami akan menjelaskan proses pembuatan daun lontar. Kalimatnya hasil dari pembuatan daun lontar. Oh iya, minta maaf. Kalimatnya hasil dari pembuatan daun lontar. Apakah sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan atau tidak? Formulasi kalimat seharusnya bagaimana? Halaman 24. Hasil dari pembuatan daun lontar. Proses pembuatan daun lontar. Proses pembuatan. Memangnya daun lontar dibuat? Maksudnya apa Ibu? Kan di situ melihat formulasi kalimatnya. Hasil dari pembuatan daun lontar. Itu berarti daun lontar itu dibuat. Diolah nanti. Berarti kalimat formulasi kalimatnya seharusnya
hasil dari pengolahan daun lontar. Iya, seharusnya itu hasil dari proses pengolahan daun lontar, bukan hasil dari pembuatan daun lontar. Ya, jadi itu tolong diperhatikan dengan baik. Lalu ada kata yang kurang huruf, proses perebusan dan pelunakan. Halaman 25. Lalu tolong jelaskan keterkaitan antara judul kalian berkaitan tentang halaman 28, keterkaitan penelitian dengan kearifan lokal dan lingkungan. Jadi keterkaitan judul kami dengan kearifan lokal ini, adanya keterkaitan itu karena kita di NTT ini karena pohon lontar atau pohon koli ini banyak dan tumbuh di setiap tempat daerah NTT. Jadi seperti macam dari dulu hingga sekarang tuh daun koli maupun pohon atau bagian-bagian tumbuhan lainnya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi penghasilan atau alat-alat atau kegunaan seperti keleka ataupun lain-lainnya. Jadi keterkaitan antara judul kami dengan kearifan lokal ini adalah masyarakat itu tuh macam saling apa itu bukannya macam mereka bisa memanfaatkan daun koli itu tuh untuk lebih bisa dimanfaatkan lagi begitu. Ya, lebih bisa dimanfaatkan lagi seperti apa? Seperti ini Bu, pembuatan kertas dari daun koli ini. Oke, pembuatan kertas dan daun koli itu lokal atau? Ya itu lokal. Baik, kalau bilang itu lokal, di Lembata contohnya, itu sudah berapa banyak orang menggunakan kertas daun koli? Tidak ada. Usaha macam kami meneliti ini untuk masyarakat mereka yang lain itu supaya bisa tahu kalau daun koli ini bisa dikembangkan untuk menjadi kertas atau alternatif dari kertas berbahan kayu itu. Oke, baik, terima kasih. Lalu yang berikut, daftar pustaka mana yang berbicara berkaitan tentang lontar digunakan, daun lontar digunakan untuk kertas? Bagian daftar pustaka. Untuk kami Sesuai dengan judul kalian, bagian daftar pustaka itu jurnal atau buku mana yang kalian baca yang berbicara tentang daun lontar bisa digunakan untuk menjadi satu kertas. Jurnal mana yang kalian baca yang bisa menjelaskan bahwa daun lontar itu bisa digunakan sebagai kertas. jadi waktu Ibu pemilihan judul itu tuh Bu Agnes bertanya kepada kami kenapa memilih judul tersebut, lalu kami jelaskan kalau pembuatan Ibu tulis pembuatan alat pembuatan kertas ini Ibu pada zaman dahulu itu sekitaran abad ke-12 itu tuh kami lupa Ibu, jadi minta maaf Ibu. Pokoknya kami tahu kalau pada zaman dahulu di kerajaan-kerajaan Mesir kuno itu Ibu mereka berkomunikasi lewat surat itu tuh menggunakan daun lontar Ibu. Dan Ibu mau tanya, jurnalnya ada atau tidak? Kamu pernah baca atau tidak? Pernah Ibu. Lalu ada di daftar pustaka atau tidak? Tidak Ibu, lupa masukkan. Lalu kenapa? Berarti yang di situ coba baca, apakah ada yang relevansi dengan judul Anda tidak? Yang relevan dan kalian punya itu. Lihat daftar pustaka yang pertama. Sampai pada halaman, ada 2 halaman itu kalian taruh daftar pustaka itu. Ibu tidak temukan di sini
berkaitan tentang daftar pustaka. Ada atau tidak? Jawab saja, ada atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak ada. Berarti tugas kalian buat apa? Penambahan untuk dia punya apa Ibu? Mencari jurnal yang relevan dalam penelitian ini. Oke, baik, Ibu tunggu. Ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Bisa bantu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, profesiat untuk kalian bertiga. Walaupun Ibu sudah pernah baca, tapi baru pertama kali Ibu lihat yang ini. Bagus sekali ya, juga kembangkan seperti ini. Apalagi sudah buat teman-teman notebook ini. Oke. Yang berikut, coba buka halaman di bagian abstrak. Oke. Penulisan abstrak apakah seperti itu? Maaf Ibu, di penelitian ini kami tidak perlu Ibu karena kami hanya cuma print dari bab 1 sampai bab 5 saja Ibu, karena keterbatasan. Yang di situ. Jadi kalian tidak tahu, tidak ingat juga kalian tulis abstraknya bagaimana. Dimasukkan ya, abstrak kalian ini bagian paragraf pertama itu masih keliru. Nanti diperbaiki yang itu. Yang berikut latar belakang. Ini latar belakangnya singkat, padat, jelas, hanya kurang mendalam. Bagian paragraf pertama, Indonesia memiliki kekayaan flora yang luar biasa. Salah satunya adalah pohon lontar. Kira-kira kata luar biasa itu flora apa saja yang bisa dijabarkan? Mohon bisa dikembangkan lagi ya, yang itu. Yang berikut, jangan paragraf pertama, kalian langsung to the point untuk judul kalian. Harus dari umum ke khusus. Jangan langsung juga ke lembata. Bisa diperbaiki lagi untuk latar belakangnya. Yang berikut, manfaat penelitian, mohon dijabarkan untuk bagian teoritis dan praktis. Setelah itu perhatikan penggunaan huruf kapital. Yang berikut, untuk tinjauan pustaka, ini kalian terlalu banyak memasukkan. Harusnya kalian masukkan itu sesuai dengan judul saja, supaya jangan melebar. Setelah itu, Ibu tidak menemukan kalian masukkan nama alif di setiap pengertian. Jadi misalnya klasifikasi pohon lontar, ini menurut siapa? Ibu tidak tahu. Berarti kalau nanti dalam ini kalian dikatakan sebagai plagiat. Atau ini kalian yang sendiri yang merumuskan bahwa klasifikasi pohon lontar adalah ini menurut kalian. Kalau menurut kalian, berarti tidak perlu ada ahli. Tapi kalau ada ahli, berarti itu bukan menurut kalian. Nah, di sini kalian tidak cantumkan ahlinya. Terus banyak sekali para ahli yang kalian masukkan, tetapi tidak dicantumkan di daftar pustaka. Mohon dicantumkan. Karena biasanya kalau skripsi itu ada, itu diperiksa dulu plagiatnya. Nama yang kalian tulis di bagian bab 1, 2, dan 3 harus ada di daftar pustaka. Yang berikut, bagian pemilihan daun lontar. Di sini kalian memakai daun kering. Sedangkan untuk jurnal yang Ibu baca, bahwa daun yang sebaiknya dipakai itu merupakan daun lontar yang muda. Baca tidak? Harusnya kalau kalian mau melakukan eksperimen, harus dulu baca. Baca bukan hanya satu jurnal, tetapi berbagai macam jurnal. Yang berikut, di bab 3, di bab 3 ini metode teknik pengumpulan data. Di sini data
diperoleh melalui teknik yaitu observasi, dokumentasi, dan pengukuran langsung terhadap hasil kertas yang dihasilkan. Observasi mengamati, sedangkan dokumentasi digunakan untuk merekam tahapan penelitian. Yang menjadi pertanyaan Ibu, bab 1, bab 2 itu kalian ambil dari mana? Kalau kalian mengatakan pengumpulan datanya hanya menggunakan observasi, dokumentasi untuk merekam tahapan penelitian, kira-kira bab 1 dan bab 2 itu kalian ambil dari mana? Tidak bisa menjawab? Tidak bisa. Kalian ambil data yang bab 1 dan bab 2 itu dari mana? Jurnal kan? Berarti harus dimasukkan studi dokumentasinya. Oke, bagian pembahasan yang bagian 4.1 karakteristik daun lontar. Di situ 4.1-nya merupakan karakteristik daun lontar, tetapi pembahasannya kertas yang dihasilkan. Oke, ini Ibu mempersingkat waktu ya. Mohon ditambahkan ini sebelum kalian kumpulkan. Ibu duluan, Ibu kasih Ibu lihat dulu. Masih ada banyak lagi, mungkin nanti sebentar keluar baru itu tambahkan lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu penguji berdua, penguji 1 dan 2. Terima kasih juga untuk ketiga penampil yang sudah mempresentasikan, Yordan dan teman-teman. Pertama-tama untuk Ibu penguji 1 dan 2, terima kasih atas masukan, kritikan, saran demi perbaikan karya ini. Yang kedua, untuk kalian bertiga semoga ada pengalaman ilmiah hari ini. Jadi jangan gentar dengan segala pertanyaan yang bertubi-tubi, tetapi ambillah nilai positif bahwa hari ini kamu sudah melangkah satu anak tangga untuk membekali diri di kemudian hari. Lalu mohon diperhatikan masukan dan saran dari penguji 1 dan 2 untuk melakukan perubahan 1-2 harinya. Sekian dan terima kasih.